wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan tentang profil kewirausahawan yang produknya menjadi inspirasi bagi kelompok kita, yaitu sabun organik. Wina Wijaja, ia adalah seorang wanita berusia 30 tahun. Beliau adalah pemilik Artesana Soft, yaitu pemilik sabun organik. Ini adalah produknya. Mengawali bisnis, Nina adalah seorang founder dari Artesana Shop. Ia mendapatkan ilmu untuk membuat sabun ketika ia tinggal di pedalaman Ekuador. Saat itu, ia berkesempatan mendapatkan secari kertas berisi formula untuk membuat sabun dari penduduk setempat. Nina mulai mempelajari sekalipun memiliki keterbatasan dalam bahan dasar minyak. Produk sabun natural yang ia proses tersebut baru terasa maksimal ketika ia tinggal di Peru, karena ia terbantu dengan ketersediaan bahan baku, terutama minyak. Peru memproduksi 2 minyak besar, yakni minyak olive di bagian pesisir dan minyak kelapa di bagian hutan. Awalnya, Nina memiliki keinginan untuk membuat sabun alami untuk digunakan secara pribadi dan diberikan secara cuma-cuma kepada teman dan keluarganya. Lalu, pada Juni 2016, ia mulai menekuni bisnis Artesana Shop. Akibat dorongan dari teman-temannya, Nina mulai memproduksi sabun alaminya untuk dijual. 95% bahan-bahan yang ia gunakan asli dari Indonesia. Sabun organik yang diproduksi tidak menggunakan deterjen, paraben, minyak kelapa sawit, dan bahan kimia sintetis. Teknologi digital memang membuat segala hal menjadi mudah, termasuk dalam memasarkan produk kerajinan ke pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan keberadaan marketplace. Nina Wijaja mulai memanfaatkan marketplace atau e-commerce, terutama Tokopedia, untuk mengembangkan pasar produk sabun herbal racikannya. Jadi, selain menjajakan ragam produk sabun herbal secara offline di beberapa titik penjualan Yogyakarta, ia juga memanfaatkan marketplace tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperluas produknya di pasaran. Sebagian besar pengguna produk Artesana Shop adalah hotel. Karena Artesana Shop memproduksi seperti sabun mandi, sampo, dan pembersih serbaguna lainnya. Faktor pendorong keberhasilan. 1. Bahan baku yang mudah untuk didapatkan karena Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah. 2. Adanya e-commerce yang dapat memperluaskan produknya dengan mudah sehingga masyarakat dari kota manapun di Indonesia dapat dengan mudah membeli produknya. Ketiga, keunikan sabun karena memiliki kekhasan mulai dari tekstur, aroma, dan hasil yang dapat dirasakan ke kulit. Faktor penghambat. Lama efisiensi waktu pelaksanaan yang berakibat pada lamanya hasil pembuatan produk sabun organik tersebut. Karena pembuatannya dari bahan organik, maka tidak dapat bertahan hingga tahunan. Saingan yang begitu banyak. Analisis yang dilakukan saat mengawali usaha. Pada awalnya, Nina memperoleh ilmu tentang pembuatan sabun pada saat ia tinggal di Ekuador. Kemudian ia mengembangkan pengetahuannya tentang cara membuat sabun pada saat ia pindah ke Peru. Karena di Peru ia dapat dengan mudah mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, yakni minyak olive dan minyak kelapa. Setelah pulang ke Indonesia, Nina melakukan riset lagi untuk mencari resep pembuatan sabun dengan minyak-minyak yang bahannya tersedia di Indonesia. Riset yang dilakukan Nina seperti minyak apa saja yang bisa ditemukan di Indonesia, kandungan apa saja yang terkandung dalam minyak tersebut, kelebihan dan kekurangan minyak tersebut. Minyak tersebut baik digunakan untuk apa saja, dan persentase yang digunakan untuk membuat sabun. Proses perencanaan dan pengolahan usaha setelah berjalan. Pada tahun 2010, Nina mulai memasarkan produk sabun batang buatannya sendiri. Sampai saat ini, Nina terus mengembangkan bisnis
yang ia tekuni dengan membuat produk selain sabun batang seperti sabun cair, pasta gigi, pembersih yang bermerek bisnisnya. Ia pun berhasil memasarkan produknya di berbagai toko di kawasan Jogja dan marketplace seperti Tokopedia. Nina pun menjamin bahwa semua produk yang dijual olehnya di Artesana Shop aman untuk dipakai dan aman untuk lingkungan sekitar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.